Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan keadaan sehat. Pada materi kali ini kita akan membahas makanan yang halal dan haram. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah pada Allah yang kamu beriman kepadanya. Selanjutnya adalah kriteria halal haramnya makanan dan minuman. Makanan halal adalah makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Berdasarkan ketentuan syariat, segala sesuatu yang dinyatakan halal oleh syariat dalam Islam yang merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, ijma, qiyas, berarti boleh dikonsumsi, dan apa saja yang dinyatakan haram berarti tidak boleh dikonsumsi. Menurut ini yang contohnya sudah diperbolehkan adalah semua binatang di laut dinyatakan halal. Kriteria selanjutnya adalah dari segi zat atau barang. Segala sesuatu yang thayyib atau baik, suci, dan bergizi berarti boleh dikonsumsi, dan apa saja yang khaba'ith atau buruk, najis, dan menjijikkan berarti tidak boleh dikonsumsi. Contohnya adalah kata, ikan, seafood, dan lain-lain. Kriteria selanjutnya adalah dari segi proses pengolahan produksi. Segala sesuatu yang diproduksi atau diolah sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat maka boleh dikonsumsi, dan apa saja yang diproduksi atau diolah tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat maka tidak boleh dikonsumsi. Contohnya adalah tidak mencuci ayam ketika baru disembelih, tidak dicuci, langsung direbus gitu aja, dan di badannya itu masih ada darahnya. Itu darah adalah sesuatu yang najis. Ketika terkena makanan, maka makanan tersebut menjadi najis juga, menjadi haram. Juga menggunakan wadah bekas dari merebus daging babi itu juga tidak boleh dari proses pengolahan makanan. Kriteria makanan selanjutnya adalah dari segi dampaknya. Segala makanan atau minuman yang membawa manfaat dan dampak positif bagi jasmani dan rohani maka boleh dikonsumsi, dan apa saja yang mendatangkan madarat atau berbahaya dan dampak negatif bagi jasmani dan rohani maka tidak boleh dikonsumsi. Contohnya adalah manfaat dari makan nasi maka dapat menyebabkan kita untuk semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, beribadah, bekerja, belajar, dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari kita misalnya meminum minuman keras, maka itu akan menyebabkan kita mabuk sehingga kita hilang akal. Itu tidak boleh. Selanjutnya adalah mendapatkan label halal dari MUI. Segala bentuk produk makanan atau obat-obatan yang mendapatkan sertifikat halal dari MUI maka berarti itu halal untuk dikonsumsi, karena di sana sudah dicek kandungan khasiat halal haramnya suatu makanan, minuman, atau obat tersebut, maka itu baik untuk kita.
Selanjutnya adalah minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal hukumnya, kecuali terdapat dalil atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis kriteria minuman halal yaitu yang pertama tidak memabukkan, yang kedua tidak mendatangkan madarat bagi manusia dari segi akal, akidah, jasmani, dan rohani. Selanjutnya adalah tidak najis, diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya adalah membeli makanan haram. Yang pertama adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya dari Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu dalam ayat tersebut makanan yang dinyatakan haram adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Semua sudah dinas dalam Al-Quran bahwa haram. Selanjutnya adalah semua jenis makanan yang mendatangkan madarat atau membahayakan jiwa, raga, jasmani, rohani, akal bagi manusia. Contohnya adalah narkoba. Makanan yang kotor dan menjijikkan. Contohnya adalah siput, ulat, katak, dan lain-lain. Makanan yang diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan uang hasil suap, korupsi, atau mencuri. Selanjutnya adalah minuman haram. Yang pertama adalah minuman yang memabukkan atau khamr. Berdasarkan hadis, khamr adalah mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa cair, padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamr baik sedikit ataupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Minuman yang najis, contohnya berasal dari air kencing, kucing, kelinci, musang, dan semua hewan. Semua air kencing, semua benda yang najis adalah haram. Diperoleh dengan cara yang batil, misalnya mencuri atau membeli dengan uang hasil suap atau korupsi. Hikmah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah yang pertama, mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga adalah terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi, baik dari kesehatan badan. Akibat dari mengonsumsi makanan atau minuman haram adalah yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Akibat buruk meminum khamr diantaranya seperti menyebabkan berbagai macam gangguan psikologis, misalnya daya ingat, mental, daya pikir. Selanjutnya menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat, dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Akibat dari yang ketiga adalah makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, misalnya khamr dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik seperti kanker, jantung, liver, dan lain-lain. Yang keempat adalah menghalangi mengingat Allah. Sekian presentasi video pembelajaran dari saya.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.